Oke, menjawab pertanyaan Mbak Ramona Silviana. Makasih ya udah nanya. Pertanyaan Mbak Ramona gini, untuk anak yang 9 tahun. Bagaimana menentukan model homeschooling yang cocok? Selama pandemi ini saya sekaligus sudah pelan-pelan melakukan deschooling tapi belum sempurna. Karena sebelumnya belajar di sekolah reguler, rencananya setelah naik kelas 4 ini si kakak ikut homeschooling. Apa yang harus diperhatikan untuk menentukan model homeschooling yang cocok untuk si kakak? Terus untuk anak yang 5 tahun, dari awal memang saya tidak berencana memasukkan si abang ke TK. Jadi rencana saya memang si abang homeschooling dari awal. Sebelum pandemik, saya memasukkan dia ke beberapa kursus seperti baca, lukis, musik, dan karate. Hanya saja karena pandemik, saya yang harus mengajarnya di rumah. Saya memasukkan ke beberapa kursus karena supaya dia ada kegiatan sesuai dengan minatnya, karena saya belum punya acuan untuk memberi pengajaran di rumah. Apakah cara ini tepat atau adakah metode yang cocok untuk usia anak setara TK? Oke, makasih ya Mbak Ramona. Gini, mungkin Mbak Ramona perlu melakukan yang namanya deschooling. Deschooling itu adalah proses diskusi antara suami dan istri, dan kalau anaknya udah cukup besar bisa sih anaknya diajak ngobrol ya. Cukup besar tuh ya paling nggak mungkin 8 tahun, 10 tahun ke atas gitu kali ya. Tapi kalau masih agak kecil, yang terutama tuh orang tua. Buat apa deschooling? Untuk menentukan kembali visi misi keluarga. Nah, jadi yang melakukan deschooling ini sebenarnya orang tua sama anaknya. Tapi yang paling penting tuh orang tuanya. Kenapa? Karena kan ada masa transisi nih dari zona nyaman di sekolah menjadi homeschool. Nah, kalau keluarganya nggak melakukan deschooling, nggak membicarakan ulang nih visi misi keluarga mau kayak apa sih? Alasan, tujuan untuk homeschool itu kemana, bagaimana gitu. Jadi nggak bisa tiba-tiba langsung ngomongin metode segala macem. Yang paling akar tuh itunya dulu, visi misi keluarganya tuh mau kayak apa dan bagaimana. Dari situ nanti baru bisa kelihatan mau homeschoolnya metode apa gitu. Jadi salah satu PR dari orang tua deschooling adalah kita kan orang tua produk sekolahan nih. Kita punya referensi perilaku dari orang tua kita dulu yang menuntut nilai, menuntut harus prestasi, dan lain-lain. Nah, untuk homeschool itu nggak bisa begitu, makanya perlu deschooling. Jadi orang tua bersama anak memahami bahwa homeschool itu adalah proses, bukan target oriented. Maksudnya yang penting pokoknya harus bagus, harus sempurna, harus berprestasi. Nggak begitu, yang penting tuh prosesnya. Prestasi atau kualitas itu adalah hasil kemudian sebagai bonus. Jadi kalau anaknya belum apa-apa ngerjain terus udah dikomentarin, kok gitu sih jelek, kok gitu sih nggak kayak temenmu. Kalau yang kayak gitu sih orang tuanya perlu deschooling ulang ya. Itu sih menurut saya. Nah, terus kalau untuk homeschool usia dini itu kan sebetulnya sama dengan parenting ya kurang lebihnya. Jadi apa sih yang dilakuin sama anak usia TK, PAUD gitu? Kan main. Memang ada kesenjangan bahwa di TK tuh beberapa TK nggak ngajarin baca tulis, tapi untuk masuk SD harus bisa baca tulis. Itu memang kesenjangan. Kalau memang niat untuk homeschool, ya nikmatin aja masa main-mainnya. Nggak perlu anak ditarget dengan bisa baca tulis hitung gitu, karena tiap anak tuh punya waktunya masing-masing untuk menguasai kapan dia baca, kapan dia nulis, kapan dia hitung. Kalau dipaksakan, berarti orang tuanya harus deschooling lagi dulu. Kenapa anaknya dipaksa
umur 6 harus bisa baca, tulis, hitung seperti anak sekolah lainnya misalnya. Yang lebih penting lagi, anak-anak sebaiknya dilatih motorik kasar dan halus supaya dia siap untuk baca, tulis, hitung. Misalnya untuk kemampuan nulis dia kan perlu tangan yang kuat. Ya udah diajak main Play-Doh, diajak main Lego atau apalah segala macam permainan yang membuat tangannya tuh kuat. Kalau perlu manjat-manjat, itu kan motorik kasarnya tuh bagus banget. Membuat konsentrasinya dia tuh meningkat. Kan manjat nggak segampang itu. Kita memang lihatnya deg-degan, tapi anak-anak yang manjat itu butuh konsentrasi tinggi dengan koordinasi yang sangat baik. Karena kalau dia begitu orang tua kaget, teriak, itu anak kaget juga, bisa pecah konsentrasinya, bisa jatuh malah gitu. Terus kalau model homeschool yang perlu diperhatikan, itu tadi saya bilang, kalau masa deschoolingnya sudah dilewati, itu baru bisa kelihatan metode homeschool apa yang cocok. Misalnya ada Charlotte Mason, ada unschooling, ada Montessori, ada Waldorf, ada Eclectic, itu ada macam-macam. Dan sangat umum buat homeschooler baru untuk nyobain segala macam metode. Kalau mau gampang ya paling umum memang Eclectic sih, semua dicomotin. Ada sedikit unschoolnya, ada sedikit Waldorfnya, ada sedikit Montessorinya, ada sedikit Charlotte Masonnya, sedikit lain-lain. Pakai worksheet ini, worksheet itu. Untuk bahasa Inggris pakai A, untuk bahasa Inggrisnya pakai B, itu sangat umum banget. Yang penting deschoolingnya itu dulu. Dan metode homeschool itu sangat berpengaruh dengan nilai keluarga yang kalian pakai. Jadi misalnya nilai di keluarga kalian lebih banyak seni, tata krama tuh jadi sangat penting. Nah itu akan pengaruh. Oh ya oke, kayaknya kita cocoknya pakainya yang metode ini deh. Kayaknya cocoknya metode itu deh gitu. Yang pasti setiap metode itu ada kekurangan dan kelebihan. Kekurangan dan kelebihannya itu apa? Ya itu yang harus dicobain. Kenapa yang ini begini, yang itu begitu. Makanya sangat umum kalau homeschooler itu pakai metodenya Eclectic. Karena dia mengambil segala metode yang cocok dengan nilai-nilai keluarganya untuk dijadikan satu tanda petik kurikulum sendiri gitu. Jadi Mbak Ramona, semoga galaunya bisa sedikit berkurang. Kalau ada pertanyaan lanjutan, kita boleh ngobrol-ngobrol lagi, boleh kirim pertanyaan lagi atau diskusi di inbox saya, di DM di IG atau inbox di Facebook, di mana aja boleh silakan. Terima kasih.